Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini. Saya adalah mahasiswa ahli kredit kebidanan Universitas Kusuma Musada Surakarta. Pada siang hari ini saya ingin memberikan perasaan tentang edukasi personal hygiene saat menstruasi pada remaja. Alat yang cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Cantik. Silakan duduk sayang. Iya Bu. Perkenalkan, saya namanya Budan Hartini, ya saat ini jaga di Polri. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, Mbak, Bu. Saya itu kok kalau menstruasi itu kok ada kemerah-kemerahan di selangkangan saya. Sudah berapa lama itu? Ya 2-3 harian ini. Saya data dulu ya. Namanya Ya. siapa sayang? Mbak Di. Oke, umurnya berapa? Umurnya 16. Rumahnya mana? Karanganyar. Ya. Nanti saya periksa ya. Ya. Catat aja dulu. Normal badan Saya api itu, Mbak, tak tem dulu ya. Iya. Maaf. Tak periksa dulu yuk. Suka-sukanya sebelah mana? Oh ya, silakan itu ya, kiri kanan. Iya. Oke, duduk dulu. Ini setelah saya periksa tanda vitamin jenengan tensinya 110/70 itu bagus. Ya. Untuk nadinya 86 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, kemudian suhu 36,4 derajat Celcius itu nggak apa-apa. Kemudian untuk lipat merah karena dilipat paha, itu jenengan ini menstruasi yang keberapa toh? Ini sudah menstruasi yang ke Sekat. Nggak ada hari Rana ya? nggak ada. Iki berarti apa seksi ya bernama alamat ya? Oh iya. Kat ya sayang. 1, 2, 3. Mbak, jenengan sebelum kesini tuh udah tahu belum tentang kebersihan diri sendiri saat menstruasi? ya kadang itu Bu mendengarkan dari sekolah atau pas ada penyuluhan di desa itu saya kadang ada pernah mendengarkan 2 kali dan itu tapi belum paham banget. Oke, nanti kita bahas bersama ya bahwa kebersihan diri sendiri saat menstruasi itu adalah perilaku yang berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan dan upaya mencegah kebersihan pada daerah kewanitaan saat menstruasi. Lebih jelasnya nanti ada di leaflet ya. Nanti bisa dibawa pulang untuk dibaca-baca di rumah. Kemudian faktor apa saja yang mengaruhi perilaku personal hygiene menstruasi? Yang pertama adalah citra tubuh, penampilan. Penampilan seseorang itu dapat menggambarkan pentingnya personal hygiene pada orang tersebut. Kemudian praktek sosial, kelompok sosial dapat mempengaruhi perilaku hygiene. Pada ada anak yang selalu dimanja dalam kebersihan mandiri, maka kemudian akan terjadi perubahan perilaku hygiene karena keseringan dimanja oleh orang tuanya, dia tidak bisa melakukan penelitian secara mandiri. Kemudian untuk tingkat ekonomi itu akan mempengaruhi jenis dan tingkat praktek kebersihan yang digunakan, karena personal hygiene itu juga memerlukan alat dan bahan yang diperlukan seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, dan sampo. Dan juga alat mandi yang diperlukan itu untuk mendapatkannya itu harus menyediakan uang untuk pembelinya. Selanjutnya yaitu pengetahuan tentang menstruasi. Pengetahuan yang baik tentang menstruasi akan mempengaruhi perilaku kesehatan, karena dengan ketidaktahuan maka perilaku kesehatan tidak bisa diterapkan dengan benar dan akan menimbulkan penyakit pada saluran reproduksi. Budaya Bu, berarti lingkungan sekitar itu akan mempengaruhi sekali tentang budaya dan nilai pribadi yang mempengaruhi tentang personal hygiene. Orang dari latar kebudayaan yang berbeda itu akan juga mempengaruhi kebiasaan dia dalam sehari-hari. Kan ada wacana di beberapa daerah itu yang tidak boleh keramas kalau belum selesai menstruasi. Ya. Untuk kebiasaannya itu ya Mbak, bahwa orang itu memiliki keinginan dan pilihan tentang kapan untuk mandi, bercukur, dan melakukan perawatan rambut. Ada kebiasaan yang menggunakan produk tertentu dalam perawatan diri seperti penggunaan sabun dan sampo. Itu ada orang-orang yang dengan menyukai merek tertentu saja. Kemudian untuk kondisi fisik, pada keadaan sakit tertentu, otomatis dia tidak bisa melakukan personal hygiene secara mandiri
tanpa bantuan dari orang lain. Oke. Indikator dalam personal hygiene saat menstruasi yaitu perawatan kulit dan wajah. Wajah merupakan bagian yang paling sensitif pada seseorang remaja, di mana pada saat menstruasi itu kerja selindernya itu akan meningkat sehingga produksi keringat akan berlebihan. Makanya kalau orang yang menstruasi itu cenderung lebih mudah timbul jerawat. Kebersihan rambut, untuk menjaga kebersihan rambut dengan sangat penting karena pada saat menstruasi kulit kepala lebih berminyak dan berkeringat sehingga akan memudahkan timbulnya ketombe dan mikroorganisme lain. Kebersihan rambut ini tidak hanya dari rambut kepala, Bu, rambut untuk genitalia juga harus kita jaga dengan cara dicukur tanpa dicabut, karena kalau dicabut itu pori-pori yang terbuka merupakan pintu masuknya kuman. Kebersihan tubuh dan organ genital, udara yang panas, cenderung lembab dan berkeringat, ini akan membuat tubuh kita menjadi lembab, terutama di bagian organ genital tadi yang dengan pakai tadi. Nah, merah tadi itu bisa jadi karena itu lembab dan berkeringat. Kebersihan tubuh dan organ genital, udara yang panas itu cenderung akan lembab dan berkeringat, sehingga keringat ini membuat tubuh kita itu lembab, terutama di bagian tubuh yang tertutup dan lipatan-lipatan. Dimana ini akan menyebabkan bakteri itu akan mudah berkembang biak di situ, Bu. Maka untuk kebersihan tubuhnya pada saat menstruasi itu adalah membasuhnya dengan air bersih dan melakukan dengan teknik yang benar, yaitu dengan caranya dengan mengusap dari arah vagina dari depan ke belakang ke arah anus. Selanjutnya sayang, untuk kebersihan pakaian sehari-hari, bagusnya itu mengganti pakaian itu setiap hari, tidak hanya 2 hari sekali. Nanti mengganti pakaian itu bisa setiap hari, terutama untuk pakaian dalam. Gunakan pakaian dalam yang bahannya katun, bisa untuk menyerap keringat, dan kurangi untuk menggunakan pakaian jeans ya. Kemudian itu penggunaan pembalut. Memilih pembalut itu jangan tergantung pada merek, tapi pilihnya yang bersih, tidak berwarna, tidak mengandung parfum, dan daya serapnya tinggi sehingga tetap merasa nyaman selama menggunakan. Apabila di atas pembalut itu sudah ada darah yang menggumpal tidak terserap, yaitu segera mengganti pembalut. Pada intinya, kemudian untuk personal hygiene saat menstruasi itu, yang pertama adalah mencuci muka, itu bisa sampai 2-3 kali sehari untuk mencegah timbulnya jerawat dan efek karena tadi kelinggar minyak tadi ya. Kemudian untuk mencuci rambut atau keramas itu bisa 2 hari sekali, mandi itu minimal 2 kali dalam sehari, memotong dan membersihkan kuku, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah memegang genitalia. Membersihkan genitalia itu dengan air bersih, tidak menggunakan cairan antiseptik saat membersihkan genitalia. Tidak menggunakan bedak atau parfum ya Bu pada organ situ ya. Membasuh genitalia itu dari arah depan vagina untuk diarahkan ke belakang ke arah anus. Pembalutnya harus diganti 4-5 kali ya dalam sehari ya Dek. Dan setiap setelah selesai mandi atau setelah BAK maupun BAB. Mencukur atau merapikan rambut kemaluan karena biasa ditunggu jamur atau kutu yang dapat menimbulkan rasa tidak enak. Dampaknya ya sering timbul pada masalah personal hygiene ini ada dampaknya fisik, itu akan menimbulkan infeksi pada alat reproduksi, kanker leher rahim, keputihan, dan jika tidak segera ditangani akan menyebabkan kemandulan sehingga menurunkan kualitas hidup individu yang bersangkutan. Kemudian dampak psikososial itulah menguranginya masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene, merupakan gangguan kebutuhan rasa nyaman, rasa percaya diri, dan gangguan interaksi sosial. Ini yang sudah saya sampaikan panjang kali lebar tadi. Ada yang ditanyakan betul? Sepertinya buatan Bu, tapi itu kalau beli pembalut itu yang sesuai kulit kita nggih, yang tidak menimbulkan alergi gitu. Iya, itu yang ditanya itu ya dari yang kering, yang nyaman, tidak harus mahal, tidak harus merek tertentu, gitu ya. Iya. Ini ada leafletnya, nanti monggo bisa dibaca-baca di rumah. Nggih. Nah,
Terima kasih Bu informasinya. Iya, sami-sami semoga bisa membantu. Iya.